pagi semuanya. Wah, hari ini cerah banget ya. Aduh, sumpah ngantuk banget. Oke, karena hari ini ada kuliah, kita harus mandi supaya segar. Selesai mandi, siap-siap dulu pakai face mist, pakai lip balm. Terus cek HP. Dan yang paling penting untuk ngeberesin tempat tidur kalian, ingat, habis bangun tidur harus diberesin, oke? Setelah itu, aku mau kuliah dulu deh. Ingat, walaupun online, kita harus tetap ngejalanin kewajiban kita sebagai mahasiswa, sebagai siswa. So, jangan sampai nge-skip apapun itu. Bosan banget nih, habis kuliah, terus gak tahu mau ngapain. Buka YouTube deh, cari tahu gimana sih sistem pendidikan di Indonesia untuk saat ini. Merdeka belajar. Apa sih Merdeka Belajar? Merdeka Belajar merupakan sebuah program kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia untuk sekolah, guru, serta murid-muridnya agar dapat bebas berinovasi, belajar secara mandiri, dan kreatif. Jadi yang awalnya pembelajaran hanya dilakukan di dalam kelas akan berubah menjadi pembelajaran yang dilakukan juga di luar kelas. Tidak hanya mendengarkan penjelasan dari para guru, tetapi para murid dapat berdiskusi dengan gurunya. Maka dari itu, ada konsep Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar ini akan menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa terbebani oleh pencapaian skor atau nilai tertentu. Guru penggerak. Apa sih guru penggerak? Jadi, guru penggerak merupakan guru yang diharapkan akan mengambil tindakan yang dapat memberikan hal baik untuk peserta didiknya. Ketika kita ingin memerdekakan anak-anak didik kita, maka hal utama yang harus dilakukan adalah memerdekakan guru-gurunya terlebih dahulu. Tidak hanya guru, kepala sekolah, serta sistem pembelajaran dari sekolah itu juga harus merdeka. Ketika sistem pembelajaran yang ada di sekolah itu berubah, maka kinerja dari seorang guru itu akan berubah atau meningkat. Maka dari itu, ada konsep sekolah penggerak. Sekolah penggerak merupakan sekolah yang akan melakukan project-based learning. Apa sih project-based learning? Jadi, project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan pemanfaatan proyek dalam proses belajar mengajar yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi, sumber, serta kolaborasi. Jadi, dalam project-based learning ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan inovasi baik secara berkelompok maupun secara individual. Dan kesimpulannya, untuk mengatasi krisis yang ada saat ini, kita harus saling bergotong royong. Ya, tidak hanya pemerintah, tetapi dari setiap player seperti guru, kepala sekolah, dan masyarakatnya. Kita harus bisa beradaptasi dengan kebijakan yang ada, seperti perubahan kurikulum, perubahan format, serta kita harus mendukung guru-guru yang ada. Jadi seperti itu sistem pendidikan di Indonesia. Baiklah. Kuliah udah, nonton YouTube juga udah. Bingung gak sih mau ngapain lagi? Ini juga masih siang, ya ampun.
Oke, karena aku nggak tahu mau ngapain lagi, jadi aku memutuskan untuk menjelajahi alam bawah sadarku. See you guys. Untuk kalian semua, jangan pada keluar dulu ya, karena ini tuh masih belum selesai. Setelah ini kita akan ngelihat bagaimana sih pendapat orang-orang mengenai pendidikan di Indonesia. So, tetap ditonton sampai habis, jangan di skip, oke? Thank you. Dan para pendidik pun hanya memaksakan anak-anaknya agar bisa menguasai seluruh materi yang dikurikulumkan. Pendapat aku kurang bagus sih kalau pendidik ya, belum bagus lebih tepatnya. Indonesia tuh kebanyakan 50% atau setengahnya dari murid-murid yang ada di sekolah ini tidak mempedulikan tentang pendidikan. Saya pendidikan di Indonesia itu masih sangat kurang atau minim ya. Pendidikan di Indonesia tuh kurang cuy, kurang. Pada masa pandemi kayak gini, itu menurutku lebih nggak meningkat. Saya sangat memaksa muridnya ahli di segala bidang. Pendidikan di Indonesia tuh masih cukup rendah ya. Tidak mempertimbangkan apakah materi tersebut sesuai dengan potensinya atau tidak. Soalnya kalau aku lihat sekolah dari negara lain ya, misalnya Jepang gitu ya, itu Indonesia tuh kayak bener-bener tinggalan jauh gitu. Karena banyak anak-anak remaja Indonesia yang justru terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Kita ketinggalan tuh di 3 bidang. Ini 3 bidang cuy. Matematika, sains, sama literasi. Karena kita tuh tidak bertemu secara langsung, apalagi pendidikan yang kayak praktek-praktek seperti itu. Dan setiap siswa dan siswinya pasti memiliki keahliannya di bidang masing-masing. Ya, karena banyak dari siswa-siswa di luaran sana tuh masih kurang sadar kalau sebenarnya pendidikan itu sangat penting untuk mereka sendiri. Indonesia, saya berharap agar pendidikan Indonesia lebih ketatkan atau lebih dimajukan lagi. Seharusnya juga ada bimbingan dan sosialisasi dari pihak-pihak terkait untuk kita, untuk remaja-remaja Indonesia gitu, tentang betapa pentingnya loh pendidikan, apalagi di era yang lebih maju, teknologi lebih maju. Para pendidik bisa mendukung cita-cita peserta didiknya sesuai dengan minatnya masing-masing, sesuai dengan bidang yang akan dia tempuh, tanpa membandingkan kualitas satu sama lain. Maksudnya saya gitu kan, dengan teman-teman saya harusnya jadi contoh nanti buat kedepannya. Maksudnya kita bisa bercermin dari yang sekarang gitu, apa yang kurang dengan pendidikan Indonesia, nah nanti kita yang bawa perubahan buat maju gitu. Semoga pendidikan Indonesia lebih dimajuin lagi, karena di luar sana juga banyak anak-anak Indonesia yang putus sekolah karena kurangnya biaya. Di Indonesia dapat fokus untuk mengarahkan siswa-siswinya di keahlian yang mereka miliki. Siswa-siswi tersebut akan handal di bidangnya. Lebih berharap pembangunan infrastrukturnya atau pembangunan sekolahnya tuh lebih merata kayak apa ya, daerah atau pemukiman yang nggak ada sekolahnya gitu. Indonesia tentu aja makin berkembang dan makin maju. Untuk pendidikan di Indonesia supaya lebih maju lagi, dan juga untuk anak-anak muda di luar sana supaya lebih sadar bahwa sebenarnya pendidikan di Indonesia itu sangat penting untuk mereka. Karena kita merupakan generasi penerus bangsa. Karena saat ini lagi pandemi dan kita di rumah aja, jadi kita cari tahu apa aja yang dilakukan orang-orang selama pandemi ini, dan juga mereka lebih suka online atau offline. Tentu saja rebahan, tapi rebahan nonton drakor, main gitar, main keyboard gitu-gitu. Terus aku juga di rumah ikut Karang Taruna, jadi lumayan aktif organisasi walaupun di rumah. Tentu saja belajar, walaupun nggak sepenuhnya belajar, seperti mempelajari aplikasi-aplikasi yang bersangkutan dengan pembelajaran gitu. Pastinya banyak main HP, terus kadang-kadang suka tilawah atau ngafalin Quran. Nonton drakor, terus main Instagram, nonton YouTube, baca Wattpad, kayak gitu sih. Langsung sih. Belajar di rumah atau di sekolah, saya lebih memilih di sekolah. Suka di sekolah.
Kalau dia bilang enakan belajar di rumah apa di sekolah? Enakan belajar di sekolah. Saya lebih suka belajar di sekolah. Di sekolah ya. Sekolah, saya lebih milih belajar di rumah ya. Tentu saja offline. Ya, lebih baik kuliah offline. Sekolah tuh ramenya, suasana sekolahnya dapat gitu kan, banyak Karena teman. di rumah itu kurang efektif dan pasti banyak banget gangguan dan kalanya. Karena materinya lebih masuk. Kalau di rumah online kurang masuk materi. Karena kita bisa diskusi bareng, canda bareng, ngobrol bareng. Materi yang disampaikan di sekolah lebih mudah dipahami daripada materi yang disampaikan di rumah. Kalau misalnya di rumah tuh bawaannya jadi males gitu ya. Misalnya kan di kamar tuh kan belajar, jadi di sebelahnya di kasur, jadi kayak kebawaan ngantuk gitu. Karena kalau belajar offline itu lebih bersama gitu sama teman-teman yang lain, seperti itu, lebih aktif. Nah, kalau kuliah online pasti banyak kendalanya. Kalau offline ini kita bisa lebih intens ketemu sama dosen, dan ya lebih, sudah pasti penjelasannya juga lebih jelas. Lebih efektif dan juga kita sendiri gitu, nggak banyak sama murid gitu, jadi kita fokus. Oke, ini yang terakhir, janji, serius, aku nggak bohong. Ini benar-benar yang terakhir. Untuk kalian di luar sana, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan selalu mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Karena kita tahu, kita masih dilanda pandemi yang kita juga tidak tahu kapan berakhirnya. Jadi tetap semangat dan terus berdoa supaya pandemi ini berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Semangat!